pajak, selamat datang di Bacarita Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Pakatong semua. Perkenalkan, saya Tri Ayuni bersama Ibu Kabid Pajak dan Retribusi Ibu Irma Mbelu SE. Ibu Kabid, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Tri. Ibu Tri juga apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Ibu, hari ini Kato mau bercerita tentang pajak daerah. Kita juga dengar ada pajak baru PPJT. Ya Ibu ya, kalau nggak salah. Ibu Kabid bisa jelaskan Parbeta. Mungkin untuk sobat pajak juga belum paham apa itu pajak daerah. Lalu apa itu PPJT? Ya, terima kasih Ibu Tri. Nah, pajak daerah adalah yang disebut dengan selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sini ada kata sifatnya memaksa. Kenapa sifatnya memaksa? Hal ini sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian ada kata yang mengatakan bahwa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat artinya pajak yang kita bayar dari kita untuk kita. Contohnya dari hasil pajak itu peningkatan infrastruktur, peningkatan layanan publik seperti peningkatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan kebersihan. Begitu Ibu. Satu lagi ya? Tuh, Ya, PPJT. Ibu tadi ada tanya tentang PPJT ya? Ibu yang menjelaskan tentang PPJT. Iya, betul. Nah, PPJT adalah pajak barang dan jasa tertentu yang disingkat dengan PBJT. Pajak barang dan jasa tertentu ini adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir, konsumen barang dan atau jasa tertentu. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan atau diserahkan kepada konsumen akhir. Contohnya itu seperti apa ya? Iya, contohnya makanan dan minuman yang disajikan di restoran, warung, kafetaria, bahkan juga jasa boga atau catering. Nah, itu contoh jasa. Terus barang di sini contohnya tenaga listrik. Tenaga listrik ini yang digunakan di rumah, di kantor, maupun di tempat usaha. Terus ada juga itu jasa perhotelan, pelayanan di hotel atau penginapan maupun di tempat wisata, jasa kan. Terus ada juga jasa kesenian dan hiburan seperti pertunjukan konser, terus hiburan seperti tempat-tempat hiburan misalnya di diskotik, karaoke, ini pelayanan jasa. Nah, demikian Ibu. Seperti itu ya. Lalu di dalam PPJT itu ada beberapa pajak ya di dalamnya. Itu mencakup pajak apa saja ya Ibu di dalam? Ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 5 jenis pajak yang termasuk dalam objek PBJT. Yang pertama itu pajak restoran menjadi PBJT atas makanan dan atau minuman. Yang kedua, pajak hotel
menjadi PBJT atas jasa perhotelan. Kemudian yang ketiga, pajak hiburan menjadi PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Kemudian 4, pajak PPJ atau penerangan jalan menjadi PBJT atas tenaga listrik. Dan yang kelima itu, pajak parkir menjadi PBJT atas jasa parkir. Nah, akumulasi dari 5 pajak ini yang disebut dengan pajak barang dan jasa tertentu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tentunya di dalam PBJT itu juga ada tarifnya. Ya. Itu tarif untuk PBJT itu berapa ya Ibu? Nah, tentunya ada dong tarifnya. Kalau kita bicara tentang pajak, berarti pasti tarifnya ada. Nah, sesuai pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024, tarif PBJT yang ditetapkan adalah 10%. Kecuali untuk tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, yaitu untuk karaoke, bar, diskotik, klub malam, terus mandi uap atau spa itu sebesar 40%. Nah, untuk tarif PBJT atas tenaga listrik juga adalah konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang oleh industri pertambangan dan migas itu sebesar 3%. Kemudian konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5%. Jadi untuk tarif hiburan itu besar itu 40%. Yang lalu menurut Undang-Undang Nomor 28 itu kan cuma 35%. Iya, betul. Menurut undang-undang yang lama ya, Undang-Undang 28 Ya, itu 28. tarif untuk pajak hiburan itu 35%. Nah, kalau sesuai undang-undang terbaru, ya itu sebetulnya ini sudah batas minimal 40% untuk tarif hiburan dan hiburan tuh sudah 40% itu batas minimal. Maksimalnya kan 75%. Nah, untuk karaoke, bar, diskotik dan klub malam serta mandi uap ini saya ada kutip ya dari menurut Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan DJP Kemenkeu, Ibu Lydia Kurniawati. Beliau mengatakan bahwa tarif minimal 40% itu ditetapkan untuk 5 jasa hiburan ini karena 5 jasa hiburan ini tersebut perlu dikendalikan konsumsinya. Makanya ditetapkan sebesar 40% tersebut. Itu sudah batas minimal Ibu. Hiburan 40% itu. Tadi juga disinggung masalah subjek PBJT. Lalu yang menjadi subjek dan wajib PBJT itu apa saja ya Ibu? Tadi Ibu Tri bertanya ya bahwa yang menjadi subjek PBJT dan wajib PBJT ya. Nah, kalau subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Konsumen berarti pemakai, pengguna, itu merupakan subjek. Nah, kalau wajib PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Kalau ada tarifnya berarti PBJT juga ada dasar pengenaan pajak. Untuk PBJT ya pasti kan ada dasar pengenaannya. Nah, dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu ini meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan atau minuman untuk PBJT atas makanan dan minuman. Terus jumlah pembayaran yang kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan. Kemudian nilai jual listrik
nilai jual listrik untuk PPJT atas tenaga listrik. Kemudian jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir seperti jasa parkir di mall atau di swalayan. Kemudian ada juga jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PPJT atas jasa kesenian dan hiburan. Begitu Ibu Tri. Ibu tadi beta dengar Ibu menyebutkan PPJT atas makanan dan minuman. Beta masih belum paham apa sih PPJT atas makanan dan minuman itu. Ibu Kabit jelaskan pada beta. Mungkin juga sobat pajak juga belum paham apa itu PPJT atas makanan dan minuman. Iya Ibu Tri, terima kasih ya. PPJT atas makanan dan minuman itu merupakan pajak baru yang sebelumnya adalah bernama pajak restoran. Nah, restoran itu sendiri adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, mencakup juga rumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar, dan juga jasa boga atau catering. Contoh Ibu, beta kemarin malam minggu ya, beta ada makan di salah satu rumah makan. Beta ini sebenarnya dibayar itu cuma 200.000 nih. Waktu beta mau bayar, dong suruh beta bayar tuh 220. Apakah itu sudah termasuk dengan pajak PPJT atas makanan dan minuman? Atau bagaimana ya? Iya, betul. Jadi Ibu Tri makan di rumah makan, bayar 200.000 seharusnya nih. Seharusnya 200.000. 200.000 itu merupakan dasar pengenaan PPJT, belum termasuk pajak. Kalau Ibu Tri bayarnya harus 200.000 ya. Ya. Nah, 200.000 itu masih dasar pengenaannya. Nah, sementara untuk tarif pajak PPJT makan dan minum itu adalah 10%. Nah, kenapa disuruh bayar 220.000? Karena supaya mendapatkan besaran pokok PPJT yang terutang itu Ibu harus 200.000 dikalikan dengan 10%, berarti 220.000. Nah, itu sudah termasuk pajak Ibu. Nah, 220.000 itu sudah termasuk pajak. Nah, jadi pajak yang Ibu bayar itu, pajak PPJT atas makan dan minum itu, dia melekat pada konsumen akhir. Ibu sebagai konsumen akhir. Jadi pelaku usaha atau rumah makan yang tadi restoran itu, dia fungsinya sebagai pemotong pajak. Iya. Berarti beta ini sudah kontribusi untuk daerah ya Ibu? Ya iya dong, Ibu sudah berkontribusi untuk daerah. Makanya Ibu sering-sering lah makan-makan di rumah makan. Kalau sering juga saya bisa Ibu di pendapatan daerah. Sekali-sekali lah, atau bisa makan di rumah makan. Semua ini demi kemajuan daerah ya. Insya Allah harus berkontribusi. Ya. Tadi juga di atas juga disinggung ya masalah penyedia jasa boga, catering, lalu untuk penyedia jasa boga dan catering itu apa yang mereka lakukan itu? Ya, yang dilakukan oleh penyedia jasa boga atau jasa catering adalah menyediakan proses penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi, pembuatan dan penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan. Kemudian yang dilakukan jasa boga atau catering ini juga penyajian dilakukan dengan tanpa peralatan dan petugas. Contohnya catering paket makanan itu menjadikan paket makanan yang siap disantap tanpa peralatan dan petugas. Misalnya acara ulang tahun atau acara pernikahan. Jadi misal Ibu, seumpama beta ini mau bikin acara nih, beta mau pesan nasi dos nih, nasi kotak.
biasanya kan di rumah makan juga menyediakan ya catering untuk makanan DOS. Itu kira-kira beta bayar pajaknya di rumah makan tersebut atau beta membayarnya kemana ya? Iya, ibu ada acara ya, ada kegiatan, ada acara di rumah, Acara terus di rumah. ibu beli makanan DOS. Nah, ini berhubungan dengan penyajian dilakukan dengan tanpa peralatan dan petugas makanan DOS. Nah, ibu harus bayar pajak di mana nih? Ya. Kalau pajak ya di Bapenda ya. Ya. Nah, tapi ibu harus bayar pajak di mana? Ibu harus bayar pajaknya langsung ke pengusaha yang jasa catering kan, jasa yang pesanan ini kan di restoran atau rumah makan yang menyediakan jasa catering juga. Nah, jadi kalau ibu belanja nasi kotak misalnya 50 dos dengan harga 5 juta, berarti ibu tidak membayar 5 juta. Ibu harus bayarnya 5 juta, 10% dari 5 juta. Berarti 5.500.000. Nah, 500.000 ini pajak. Nah, pajak ini dia melekat pada konsumen akhir. Ibu yang belanja, berarti ibu sebagai konsumen akhir, pemakai. Ya, begitu ibu. Jadi harus bayarnya di pelaku usaha. Nanti pelaku usaha potong pajak langsung, dia setor ke Bapenda. Di atas tadi juga Ibu Kabis sudah menjelaskan yang menjadi subjek dan wajib PBJT atas makanan dan minuman. Pastinya ada dong yang tidak termasuk PBJT atas makanan dan minuman. Yang tidak termasuk ya objek PBJT atas makanan dan minuman di sini yaitu penyerahan makanan dan minuman yang dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan minuman. Kemudian yang dilakukan oleh pabrik makanan dan minuman. Terus yang ketiga itu yang disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandara. Contohnya penjualan makanan dan minuman di restoran atau kafe di bandara. Jadi yang memakai fasilitas bandara itu dia tidak kenal PBJT atas makanan dan minuman, kecuali di luar area bandara. Di luar area berarti bukan fasilitas dalam bandara. Nah, misalnya di luar bandara itu, di area bandara, tapi di luar bandara itu dia kenal. Bukan berarti di sekitar bandara itu tidak kenal, kecuali fasilitas yang ada di dalam bandara. Dia memakai fasilitas itu, dia tidak kenal PBJT atas makanan dan minuman. Ini misalkan Ibu, beta ini sebagai wajib pajak PBJT. Kalau mau melaporkan pajaknya dan cara pemungutannya, itu caranya bagaimana? Iya, Ibu sebagai wajib pajak PBJT ya, mau melaporkan pajak dan cara pemungutannya. Nah, kalau wajib pajak PBJT itu cara melapor pajaknya itu bersifat self-assessment. Self-assessment di sini wajib pajak itu diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, melaporkan jumlah pajak yang harus disetor. Nah, ini juga diatur sebagaimana diatur dalam PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, bagi wajib pajak yang pemungutannya bersifat self-assessment, berkewajiban melakukan pembayaran pajak terutang serta melaporkan omset usaha per bulannya ke Bapenda Kabupaten Serang bagian Timur. Berarti kita ini sudah bisa menghitung pajak sendiri ya Ibu ya? Iya, kalau Ibu sebagai pelaku usaha, Ibu sudah bisa menghitung pajaknya sendiri. Jadi kalau setiap bulan Ibu melapor pajak itu
Kenapa sifatnya self assessment? Karena menghitung sendiri, memungut sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan sendiri. Jadi ibu melaporkan, ibu punya omset setiap bulan, ibu sudah tahu bahwa 1 bulan ini saya harus bayar pajak sekian. Jadi dikasih kepercayaan penuh berdasarkan peraturan pemerintah tadi, PP 35 itu. Dikasih kepercayaan penuh. Jadi ibu nanti kalau setiap bulan, misalnya ibu lapor omset, ibu harus melapor omset. Misalnya ibu punya omset 3 juta 1 bulan, berarti 3 juta dikalikan dengan 10%, berarti ibu harus bayar 300.000 1 bulan. Itu pajak yang harus ibu bayar. Gitu ibu. Kita ini sebenarnya masih banyak yang kita mau tanya-tanya akan ke ibu, tapi mau bertanya banyak, waktu yang membatasi katong dalam pertemuan ini. Insya Allah katong bisa ketemu lagi di lain waktu untuk bercerita masalah pajak daerah yang mungkin waktunya lebih banyak lagi ya ibu ya. Ya, insya Allah tetap katong akan ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya untuk bercerita tentang pajak daerah selanjutnya. Nah, sebelum katong tutup cerita hari ini ibu, ada yang perlu ibu sampaikan para sobat pajak. Iya, betul. Ada yang perlu disampaikan ya, untuk katong semua mengajak seluruh wajib pajak, khusus pelaku usaha PBJT untuk mengambil peran aktif dalam proses ini dengan mendaftarkan dan melaporkan pajaknya ke Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur melalui self-assessment secara tepat. Dengan demikian, Anda membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu unsur utama untuk pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sobat pajak yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur, katong sudah dengar penjelasan mengenai apa itu pajak daerah, apa itu PBJT. Jadi bukan hanya pemilik usaha restoran, rumah makan, hotel, hiburan, tetapi untuk katong semua sebagai wajib pajak daerah juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak daerah. Mari katong berpartisipasi membayar pajak daerah demi kemajuan Kabupaten Seram Bagian Timur. Jika sobat pajak ada yang mau ditanyakan mengenai pajak daerah atau mau mengenal lebih dekat Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur, bisa melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan juga emailnya Bapenda Kabupaten Seram Bagian Timur. Demikian Bacarita katong hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di Bacarita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bijak taat pajak.